Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kami hormati para bini sepuh, para ustadz dan ustadzah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah pengajian malam Rabu yang insya Allah semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita awali majelis kita ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita melanjutkan kajian kita. Kemarin kita sudah bahas tentang ayat Al-Quran yang terkait dengan pakaian di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Imam An-Nawawi kemarin mengawali kajiannya dengan menyantumkan beberapa ayat terkait dengan al-libas, ya, dengan pakaian. Nah, kita masuk kepada hadis yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi. Nah, terkait dengan masalah pakaian ini yang pertama adalah terkait dengan masalah warna. Jadi kalau masalah warna itu sesungguhnya memang preferensi ataupun pilihan masing-masing individu, gitu ya. Karena kalau kita rujuk di dalam banyak hadis, ternyata Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu memakai pakaian dengan beragam warna. Sebagai contoh, yang pertama, warna putih. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wa ani Ibnu Abbasin, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdanya? Kata Rasulullah, ilbasu. Ini fi'ilnya fi'il amr lil jama'. Ya. Ilbasu, pakailah oleh kalian. Apa? Min siyabikum, dari pakaian-pakaian kalian itu, al-bayadho, yang berwarna putih. Jadi ini Kanjeng Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk memakai pakaian putih. Mengapa kok pakaian putih? Karena alasannya fa innaha, sesungguhnya pakaian putih itu, hak di sini, ya, dhamir hak di sini kembali kepada asyabakumul bayad. Fa innaha, sesungguhnya pakaian putih itu, min khairi siyabikum, dari sebaik-baik pakaian kalian. Jadi pakaian putih itu dianggap sebagai sebaik-baik pakaian. Wa kafinu, dan kafanilah oleh kalian, fiha, dengan pakaian putih itu, siapa? Mautakum, orang-orang yang meninggal di antara kalian. Nah, ini sabdanipun Kanjeng Nabi ini terkait dengan pakaian putih, karena pakaian putih itu pakaian yang baik. Nah, kebaikan pakaian putih itu apa? Ini diterangkan dalam hadis yang selanjutnya, yaitu wa an Samurah, dari sahabat Samurah radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah meridhoinya, qala, sahabat Samurah itu
berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, apa sabdanya? Ilbasu, pakailah oleh kalian. Nah, ini fiilnya fiil amr lil jami', ya. Fiil kata perintah untuk jamak, untuk plural. Al-bayadha, yaitu pakaian yang berwarna putih, fa innaha, karena sesungguhnya pakaian yang putih itu athhar, ya, athhar, tampaknya kelihatan suci, tampaknya lebih suci, wa atyab, dan lebih bagus. Nah begitu, karena ya apa? Karena pakaian putih itu kan kalau kena noda itu kan gampang kelihatan, sehingga kemudian ketika tampak itu seseorang pasti akan segera untuk membersihkannya, berbeda dengan pakaian yang lain yang berwarna. Nah ini alasan mengapa disebut dengan fa innaha min khairi thiyabikum, pakaian putih itu diantara hal yang terbaik itu karena disebut athhar, ya, karena lebih suci, wa atyab, lebih baik, lebih apa namanya, ya lebih baik, lebih bagus begitu dibandingkan dengan yang lain. Wa kafinu fiha, dan kafanilah oleh kalian fiha, dengan pakaian yang putih itu, mautakum, orang-orang yang meninggal di antara kalian. Rawahun Nasai, diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, wal Hakim, dan Imam Hakim, waqala, dan Imam Hakim mengatakan hadisun sahih, ini adalah hadis sahih. Yang di atas juga sama, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun sahih, ini adalah hadis hasan yang sahih. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini pakaian putih. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk memilih yang berwarna putih atau memakai pakaian yang berwarna putih. Ini warna yang pertama. Warna yang lain umumnya warna merah. Warna merah. Ini dari sahabat Bara' Anil Bara' bin Azib, ya. Dari sahabat Bara' bin Azib radhiyallahu anhu qala, dia berkata, kana Rasulullah, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, marbu'an, orang yang tingginya itu sedang. Kanjeng Nabi menika tingginya itu sedang. Walaqad ra'aituh, dan aku melihatnya, pernah melihatnya, fi khullati khamra, beliau memakai pakaian merah. Khullah niko pakaian, khamra niko merah, ya, sedang berpakaian merah. Ma ra'aitu, kata Bara' menyatakan, tidaklah aku lihat syai'an, sesuatu, qatun, sama sekali, ahsana, yang lebih baik, minhu, dari Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus niki sahabat Bara' pernah melihat Kanjeng Nabi ngagem pakaian ingkang warnanipun merah, merah. Nah, selain sahabat Bara', juga sahabat yang lain, yaitu sahabat Abu Juhaifah Wahab bin Abdullah radhiyallahu an, ya, wa an Abi Juhaifah, dari Abu Juhaifah. Siapa itu? Wahab bin Abdullah, yaitu namanya Wahab bin Abdullah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridainya. Qala, dia berkata, ra'aitun Nabi, aku melihat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di Makkah, pada saat di Mekah, wa huwa bil
abtah, yaitu di abtah, fi kubbatin lahu, pada saat di dalam kemahnya, khamra min adam. Jadi kemahnya itu berwarna khamra, berwarna merah, yang terbuat dari adam, dari kulit binatang. Terus kemahipun Kanjeng Nabi itu warnanipun merah pada saat di Mekah, karena terbuat dari kulit binatang. Fa kharaja Bilalun bi wudu'ihi, maka pada saat itu ada sahabat Bilal yang keluar dari kemah Nabi menika bi wudu'ihi, dengan membawa air wuduknya, maksudnya air wuduk Kanjeng Nabi. Famin nadhihin wa nailin, dan karena Bilal itu membawanya mungkin kocak-kocak, maka ada orang yang terkena dari ketika beliau membawa air itu kecipratan, ada yang kesiram orang yang di sekitarnya itu. Maka setelah Bilal itu meletakkan air wudunya Kanjeng Nabi menika, kemudian fakharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi medal keluar dari kemahnya itu, wa alaihi khullatun khamra, yang mana Kanjeng Nabi menika mengenakan pakaian berwarna merah. Terus kemahipun warnanipun merah, agemanipun pakaian Kanjeng Nabi nggih berwarna merah. Niki critanipun Abu Juhaifah Wahab bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ka'ani anzuru ila bayadi saqaih, seolah aku melihat kepada ketika wudu menika Kanjeng Nabi menyingkapkan pakaian bawahnya menika sampai setengah betisnya menika, sehingga sahabat Abu Juhaifah itu melihat kedua betis Kanjeng Nabi menika, warna putihnya betis Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatawaddoa, Kanjeng Nabi kemudian berwudu. Wa adzana Bilal, kemudian Bilal itu melaksanakan adzan atau adzan sebelum sholat. Kemudian Abu Juhaifah mengatakan faja'altu, kemudian ittaba'a yattabi'u, atatba'u. Nah, ini gimana ini? Tatabba'a atatabba'u. Faja'altu atatabba'u. Nah, faja'altu atatabba'u, maka kemudian aku mengikuti. Apa yang diikuti? Fahu. Niki napa arane iki? Mulutnya, mulut si Bilal yang sedang mengatakan sesuatu itu. Hahuna wa hahuna, kesana dan kemari. Maksudnya ketika adzan itu kan budak Bilal menyatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka sahabat Abu Juhaifah itu mengikuti ucapan yang diucapkan oleh sahabat Bilal. Maka ketika Bilal menyatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Abu Juhaifah itu menyatakan juga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Itu maksudnya faja'altu atattaba'u. Faja'altu atattaba'u, maka aku mengikuti mulutnya Bilal itu. Yaqulu yaminan wa shimalan, dan tatkala Bilal itu berkata dengan menghadapkan mukanya yaminan ke arah kanan, wasimalan dan ke arah kiri, yaitu ketika menyatakan hayya 'alas shalah. Terus kalau adzan ketika hayya 'alas shalah menika mukanipun, arah mukanipun Bilal menika ke arah sebelah kanan. Hayya 'alal falah menika ke arah sebelah kiri. Nah menika yaqulu yaminan wa shimalan.
Summa rukizat, ya, summa rukizat kemudian ditancapkan lahu untuk Nabi. Maksudnya untuk Nabi menika wonten hadapanipun Kanjeng Nabi apa? Anazatun. Anazatun menika aso ataupun semacam tongkat. Anazah. Untuk apa fungsinya? Untuk pembatas tempat sholat. Terus kalau panjenengan sholat di tempat yang sangat luas, maka dianjurkan untuk membatasi tempatnya itu. Supaya apa? Supaya orang lain itu mengerti kalau kita sedang sholat. Apakah pakai sajadah kita, ataukah pakai bangku, atau pakai sesuatu di depannya begitu. Ini mekaten menika. Summa rukizat lahu anazatun, ditancapkan wonten ngarsanipun Kanjeng Nabi menika anazah, semacam tongkat. Untuk apa fungsinya? Untuk membatasi tempat sholat Kanjeng Nabi. Kemudian fataqaddama, Kanjeng Nabi itu maju ke depan, fasola, kemudian melaksanakan sholat, yamurru baina yadaihi, kemudian lewat baina yadaihi, di hadapan Kanjeng Nabi. Ungkapan baina yadaihi menika istilah hadapan mungkin, di hadapan. Baina yadaihi makna aslinipun di antara kedua tangannya, tapi maknanya itu adalah di hadapannya. Yamuru, lewat baina yadaihi, di hadapannya apa? Al-kalbu, anjing. Sholat Kanjeng Nabi wonten di depannya itu lewat anjing. Kemudian wal khimar, dan juga keledai. Keledai lewat. Ini mungkin sholatnya di lapangan atau di mana begitu ya. La yumna, tetapi kedua binatang itu tidak dihalang-halangi, dibiarkan begitu saja. Karena apa kok nggak dihalang-halangi, nggak digusah, kok dibiarkan begitu saja? Karena itu di luar batas dari sholatnya kanjeng Nabi. Jadi sudah dibatasi, maksudnya di luar tongkatnya Kanjeng Nabi ini, sebagai penanda bahwa batas sholat yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini salah satu cara nih pun kalau kita sholat di tempat lapang mekaten, atau umpamanya kita di masjid yang sangat besar mekaten, banyak orang yang lalu lalang menika nggih, dianjurkan ketika kita sholat mekaten niki diletakkan di depan kita itu sesuatu yang kira-kira menjadi penanda begitu, sehingga orang tidak kemudian lalu lalang di depan kita begitu. Biasanya kalau di masjid-masjid besar menika ada semacam inilah ya, pembatas menika kecil-kecil menika nggih. Biasanya bisa diangkat ngeten niki ya, diangkat ketika orang sholat, satu orang biasanya diletakkan di depannya jeglek mekaten, sehingga kemudian orang lain tidak lewat di depannya. Ya. Niku dados niki warna merah. Pakaian Nabi pernah menggunakan pakaian yang berwarna merah. Kemudian yang ketiga adalah berwarna hijau. Ini diriwayatkan oleh Abu Rimsah, an Abi Rimsah Rifa'ah At-Tamimi radhiyallahu anhu. Dari Abu Rimsah yang namanya adalah Rifa'ah At-Tamimi radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah melihat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihi sauban, yang mana beliau itu mengenakan dua kain akhdorun, yang mana warnanya itu adalah berwarna hijau. Jadi dua kain berwarna hijau. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wa Tirmidzi, dan
oleh Imam At-Tirmidzi bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Terus niki Kanjeng Nabi juga pernah menggunakan warna baju yang berwarna hijau. Nah, begitu. Kemudian yang keempat, berwarna hitam. Ini diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an Jabirin radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dakhala, pada saat masuk yauma fathi Makkah, pada saat peristiwa pembebasan kota Mekah, maksudnya masuk kota Mekah. Pada saat Kanjeng Nabi bersama pasukannya masuk ke kota Mekah. Wa alaihi imamah sauda. Pada saat itu Kanjeng Nabi menggunakan sorban yang warnanya berwarna hitam. Nah, sorban yang diikatkan di kepalanya, Kanjeng Nabi menggunakannya yang berwarna hitam. Wa alaihi imamatun sauda. Begitu. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Demikian juga umpamanya kalau kita merujuk kepada sahabat Abu Sa'id Amr bin Hurais radhiyallahu an Abi Sa'idin, dari sahabat Abu Sa'id Amr bin Hurais radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah meridhoinya, qala, dia berkata, ka'anni, seolah-olah, anduru, aku melihat, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alaihi imamatun sauda, yang mana beliau itu mengenakan imamah, mengenakan sorban sauda yang berwarna hitam. Waqad arkha, kemudian Kanjeng Nabi menika menjulurkan, arkha, menjulurkan, torofaiha baina katfai, menjulurkan torofai, ujung sorbannya itu, ujung sorbannya diikatnya itu baina katfai, di antara dua pundaknya. Jadi ujung sorbannya menika juntai wonten kedua pundak itu. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi riwayatin lahu, dan di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam khotoban nas, beliau berpidato di hadapan manusia. Khotoba, berpidato, an-nasa, di hadapan manusia, wa alaihi, di mana beliau itu mengenakan imamatun sauda, yaitu sorban yang berwarna hitam. Maka ini warnanya pun hitam. Terus Nabi menika nggih merah nggih pernah, nggih hitam nggih pernah, warna putih nggih pernah, mekaten. Nggih. Kemudian yang terakhir, bergambar. An Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, mudah-mudahan Allah meridhoinya, qalat, beliau berkata, kharaja Rasul sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika medal, keluar, kharaja zata ghadatin, pada suatu pagi, wa alaihi mirtun, yang mana Kanjeng Nabi menika mengenakan mirtun, pakaian murahhalun, yang digambar, ya, min sya'rin aswad, yang mana yang terbuat dari sya'rin niki napa niki, rambut yang berwarna hitam. Terus ini bergambar, bergambar. Jadi pakaian yang bergambar. Kalau di Indonesia ini pakaian batik, bergambar. Nah, bergambar. Terus niku semuanya pernah dipakai oleh Nabi. Artinya mungkin pakaian polos, putih, hitam, berwarna hijau, merah atau batik, ngoten nggih.
boleh dikenakan. Nah, menikah boleh dikenakan. Ini kalau kita merujuk kepada beberapa hadis, artinya bahwa pakaian dalam kaitannya dengan masalah warna itu adalah preferensi pribadi, ya, kesukaan masing-masing individu. Begitu. Jadi Kanjeng Nabi tidak membatasi terkait dengan masalah warna itu. Memang ada anjuran berwarna putih, itu memang kalau bisa ya berwarna putih nggak apa-apa, memang tampak bagus, ya, warnanya cerah begitu. Ya, kalau nggak berwarna putih ya ora apa-apa. Ya. Nah niku apa yang dilakukan oleh Nabi dan juga perintahipun berkata. Kemudian yang kedua terkait dengan masalah ukuran. Yang pertama, tidak melebihkan pakaian hingga tanah. Nah, menikah. Ini dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an ibni Umar radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah meridhoi keduanya. Maksudnya keduanya itu Umar dan anaknya Abdullah menikah. Ibnu Umar menikah maksudipun adalah Abdullah bin Umar. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda. Apa sabdanya? Man, barang siapa jarro, menarik saubahu, pakaiannya, menarik maksudnya nglemberake, ditarik wonten tanah itu, srek, ya. Melebihkan pakaiannya sampai kemudian nggasruk tengkan tanah, ya. Khuyala karena faktor sombong, lam yandurillahu ilaih, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak mau melihatnya, tidak mau melihat kepadanya. Kapan? Yaumal kiamati, pada saat di yaumul kiamah. Terus niki memang zaman dulu meniku kan pakaian itu kan angel larang. Nek wong duwe apa jenenge, wong sing duwe banget itu biasanya ya nurah-nurahke pakaian ketika dikenakan itu. Salah satunya adalah diglember-glember sampai tekan tanah, nyapu tanah. Itu sebagai kebanggaan itu. Itu zaman dulu begitu. Maka disebut dengan khuyala. Barang siapa yang menarik pakaiannya, nglemberake pakaiannya sampai tanah, yang karena itu faktor khuyala, sombong, maka Allah tidak mau melihatnya pada saat di yaumul kiamah. Kemudian Abu Bakar tanglet kali Kanjeng Nabi, faqala Abu Bakar berkata, takon ya Rasulullah, inna izari yastarhi. Weh Kanjeng Nabi, wong sarung saya itu kalau saya pakai sarung itu mesti kok kemudian lengsreh. Ger pakai sarung lengsreh. Itu Abu Bakar mengatakan, inna izari, sesungguhnya sarung ko yastarhi lengsreh, kendor, ilaan ata'ahadu, kecuali kemudian aku benerke lagi. Maka faqala lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ketika menjawab, innaka, wahai Abu Bakar, sesungguhnya engkau lasta, bukanlah mimma yaf'aluh, bukan termasuk orang yang melakukan demikian itu. Khuyala karena faktor sombong. Ya kamu itu kalau pakai sarung begitu itu bukan karena kamu sombong. Ya karena memang kamu pakai sarung karena badan kamu kecil, apa namanya? Sok mlotrok. Mekaten wis ora apa-apa, dimaafke. Kadang-kadang ngaten. Ya. Nggih.
Niku. Nah niki diriwayatkan dari sahabat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga sama, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, la yang duru, tidaklah melihat siapa? Allah, yaitu Allah, yaumal kiamati, pada saat hari kiamat, ila, terhadap man, orang, jarro, yang menarik, izarohu, sarungnya, batoro, karena faktor kesombongan. Nah, terus kalau zaman dulu mungkin menjadi kebiasaan orang yang memiliki kelebihan pakaian digunakan sebagai bentuk kesombongan karena memiliki lebih pakaian daripada yang lain. Nah, begitu. Oleh sebab itu maka terkait dengan isbalus saub menika itu maksudnya isbal menika menjulurkan pakaian melebihi mata kaki. Itu kalau tidak ada motif karena sombong itu tidak apa-apa. Nah berkata, terus panjenengan momennya kok sarungan katoan pakai celana mekaten kok kemudian melebihi mata kaki karena faktor boten sombong nggih boten napa enggak apa-apa. Tidak harus kemudian jenengan mau pakai beli celana di pasar kok lebih mata kaki harus dipotong nggak boten nggih boten. Tidak harus begitu. Karena apa? Karena kita memakainya itu bukan karena faktor sombong. Nggak ada motivasi di dalam diri kita karena faktor sombong. Nah, terus alasan karena isbalus saub menika itu adalah karena faktor khuyala atau karena faktor batoro, kesombongan. Nah, ini juga pernah dijawab oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah adalah buku Tanya Jawab Agama TJA. Itu begitu. Jadi isbalus saub itu karena faktor kesombongan, bukan karena faktor yang lain. Kalau tidak ada motivasi yang sombong maka tidak mengapa. Kemudian yang kedua, tidak memakai sutra bagi laki-laki. Nah ini terutama laki-laki. Nah ini larangan pun Kanjeng Nabi, la talbasul harir, janganlah kalian itu memakai pakaian yang terbuat dari sutra. Ya begitu. Mengapa? Fa'inna, maka sesungguhnya man labisahu, barang siapa yang memakainya fit dunya, pada saat hidup di dunia, lam yalbashu fil akhirah, maka dia tidak akan memakainya pada saat pada saat di akhirat. Ini khusus laki-laki. Tapi kalau perempuan memang itu pakaian perempuan. Sutra menika khusus pakaian perempuan. Karena memang sutra menika pakaian yang halus. Nah menika. Tetapi pada zaman Nabi juga ada dimaafkan bagi sahabat tertentu yang memakai baju-baju pada zaman Nabi. Kalau baju zaman Nabi ini kan baju menika masih kasar, masih kaku. Dari wol, dari apa begitu. Maka ada beberapa sahabat menika kalau pakai baju gatelen. Karena pakai baju itu gatelen, maka kemudian dimaafkan ketika menggunakan sutra. Nah ini wonten alasanipun. An Anasin radhiyallahu an, dari sahabat Anas radhiyallahu an, dia berkata, rohosa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah, memberikan keringanan. Kepada siapa? Li Zubair, kepada sahabat Zubair, wa Abdurrahman bin Auf, dan sahabat Abdurrahman bin Auf. Dalam kaitannya dengan masalah apa? Fi lubsil harir, dalam memakai pakaian dari sutra. Mengapa begitu? Lihikatin bihima, karena keduanya kalau nggak pakai pakaian sutra itu gatelen. Sahabat
Jabir dan siapa? Sahabat Zubair dan sahabat Abdurrahman bin Auf niku kalau nggak pakai pakaian sutra ini gagal awak ini kok. Karena apa? Karena pakai pakaian yang terbuat dari wol gatel niku. Maka itu dimaafkan oleh Kanjeng Nabi, diberikan rusuh oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, sederhana tidak bermewahan. Jadi pakaian menika itu adalah sederhana. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Mu'ad bin Jabal, ya Mu'ad bin Anas ya, bukan salah ini ya. Radhiyallahu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tarakal libas, barang siapa yang meninggalkan pakaian kemewahan, tawadu'an, karena faktor tawaduk kepada Allah, tawadu'an lillah, wa huwa yaqdiru alaih, sementara dia itu mampu untuk itu, da'ahullahu yaumal qiyamah, maka Allah nanti pada saat di yaumul qiyamah akan mengundangnya ala ru'usil khalaik, di hadapan seluruh makhluk, pemimpin seluruh makhluk, hatta yukhayyiruh, maka kemudian dia diminta untuk memilih min ayyi hilalil iman, dari pakaian iman yang mana sya'a yalbasuka, yang dia inginkan. Nah menikah jadi ya umpamanya panjenengan sedaya atau kita sedaya menikah kok mampu beli pakaian yang sangat mewah, itu yo duit, tapi kok kemudian yo kita itu membeli pakaian yo biasa-biasa saja, maka itu diutamakan, lebih utama. Apa kata? Sekalipun kita itu bisa mampu untuk itu. Nah ini. Tetapi ngeten Bapak Ibu sekalian, juga kalau berpakaian itu juga jangan terlalu sederhana banget. Ini ku nggih boten angsal. Nah ini ngeten iki. Karena apa ngeten iki? Ini saking an Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu an, dari sahabat Amr bin Syu'aib yang dia itu meriwayatkan dari abahnya, dari kakeknya. Qala, dia berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menika ngendika, innallaha, sesungguhnya Allah itu yuhibbu, seneng, ayyura atharu nikmati, bekas nikmatnya Gusti Allah, seneng delok bekas nikmatnya, maksudnya nikmatnya Gusti Allah yang sudah diberikan kepada seseorang itu Allah itu senang delok. Ya. Ala abdihi, yang diberikan kepada hambanya. Terus kalau kita itu memiliki duit kelapangan menika, nggih nggih pakaian, kalau beli pakaian nggih beli pakaian. Ampun ngantos kok kemudian kita sebagai seorang mukmin kok kemudian kita ngagem atau menggunakan pakaian yang menunjukkan kita menika kok mesak nih, menjadi orang yang tampak kasihan, yang tampak ya begitulah, itu tidak disenangi kalau Gusti Allah. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala seneng kalau seorang hamba mendapatkan nikmat itu, nikmat yang dari Allah itu ada bekasnya kepada hambanya itu. Ya kalau nikmat itu kita menikmati daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka terus mboten angsal mewah, mboten angsal, tapi juga mboten angsal juga kita itu ngagem menggunakan sesuatu yang sangat-sangat sederhana, yang justru kemudian orang itu, ada orang merasa kasihan dengan kita. Niku mboten angsal juga. Nah niku Bapak Ibu. Kemudian adab terkait dengan masalah pakaian menika, nggih menika ketika kita mendapati memperoleh rezeki, nikmat, dikasih pakaian yang baru, maka kemudian kita dianjurkan untuk berdoa. Nah niki diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika idza stajadda,
apabila memperbarui pakaiannya. Maksudnya Kanjeng Nabi menika ketika memperoleh pakaian baru, samahu bi ismihi, dia memberikan nama pakaiannya itu, melabeli pakaiannya. Kalau kita melabeli, memberikan nama, mungkin untuk kemudian menandai lah begitu ya. Imamatan, apakah itu wujudnya dalam bentuk imamah, sorban, komisan, ataukah dalam wujud ya apa ini pakaian atau ridaan atau dalam wujud selendang. Mekaten. Kemudian yakulu, ketika Kanjeng Nabi menika menggunakan memakai pakaian yang baru menika, Kanjeng Nabi berdoa kali Gusti Allah, Allahumma lakal hamdu, ya Allah, maha segala puji bagimu, anta kasautani, engkau telah mengkaruniakan kepadaku berupa pakaian. As'aluka, aku meminta kepadamu, khairahu, kebaikan dari pakaian itu, wa khairu masuni alahu, dan kebaikan dari segala sesuatu yang pakaian itu dibuat. Wa a'udzubika, dan aku mohon perlindungan kepadamu, min syarrihi, dari keburukan pakaian itu, wa syarri masuni alahu, dan keburukan segala sesuatu yang pakaian itu terbuat. Niki napa doanipun Kanjeng Nabi setiap beliau memperoleh pakaian baru, ketika mengenakannya beliau doa mekaten. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, nah ketika kita mengenakan pakaian ya atau mengenakan sesuatu, maka kita memulainya dari arah kanan. Nah, menikah, jadi arah kanan. Dan sebaliknya kalau kita melepas pakaian, maka kita memulainya dari arah sebelah kiri. Nah, ini sebagaimana dalam riwayat sahabat Abu Hurairah, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah ngendika, idza labistum, apabila kalian itu mengenakan pakaian, wa idza tawaddatum, apabila kalian itu berwudu, fabda'u, maka mulailah bi ayaminikum, dengan arah kanan kalian. Nah, ini kok. Dalam riwayat yang lain dari sahabat Abu Hurairah juga, qala, Nabi ngendika, idzan ta'ala, apabila mengenakan sandal ahadukum, salah seorang di antara kalian, falyabda, hendaklah dia memulai bil yumna, dengan arah kanannya atau kaki kanannya. Wa idzan naza'a, apabila dia melepasnya, falyabda, maka hendaklah dia memulai bisimal, dengan yang kirinya. Litakunil yumna, hendaklah yang kanan itu awalahuma, menjadi awal tun'al, di mana seseorang itu mengenakan sendal, wa akhirahuma tunza'u, dan yang lainnya, maksudnya yang kiri menika adalah ketika dia melepaskannya. Nah, ini anjuran Bapak Ibu. Ini salah satu adab, salah satu etika ketika kita sedang atau berpakaian. Jadi kita mengawali dengan doa. Kalau baru ya, ini doa ini pun Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka khairahu wa khairu ma suni'alahu wa a'udzubika min syarri wa syarri ma suni'alahu. Itu kalau kita mengenakan pakaian baru. Demikian juga ketika kita mengenakan, kita mengawalinya dari arah kanan, kita melepaskannya maka kita mengawalinya dari sebelah yang kiri. Dan ini salah satu adab yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu sekalian, di antara beberapa kaidah tentang pakaian yang kita baca dari kitab Riyadhus Shalihin, ya mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dari apa sunnah Nabi menika dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian ada kekurangan Bapak Ibu sekalian, marilah kita akhiri majelis kita ini dengan sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.